محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, yaitu kajian tafsir yang kedua, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberi keistiqomahan kepada kita untuk selalu mencari ilmu gitu. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, yang mana kita berharap nantinya kita mendapat syafaat darinya di hari akhir. Allahumma amin. Yang terhormat pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang terhormat Ustaz Dr. Ainur Rain selaku pemateri pada kajian tafsir Al-Quran, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga staf tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Dr. Ainur Rain, kami persilahkan untuk melanjutkan materi pada pertemuan pertama kemarin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada qara'atul Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang saya hormati segenap rekan-rekan seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian tentang tafsir surat Al-Fatihah. Sebelumnya, saya mohon izin, karena surat Al-Fatihah ini adalah induk, biasanya untuk pembahasan dari surat Al-Fatihah ini biasanya beberapa perlu beberapa kali, karena khusus untuk surat Al-Fatihah saja. Karena surat Al-Fatihah itu induk, dia rangkuman dari ayat Al-Quran, maka khusus untuk pembahasan dari surat Al-Fatihah ini membutuhkan beberapa waktu. Nah, kalau sudah nanti biasanya surat An-Nas, Al-Falaq itu per satu pertemuan, satu surat per satu pertemuan, satu surat insya Allah bisa. Tapi khusus untuk surat Al-Fatihah ini membutuhkan waktu yang lumayan karena surat ini adalah intisari dari Al-Quran, maka butuh beberapa waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang itu keutamaan dari surat Al-Fatihah, hari ini kita mulai masuk eh, tentang tafsir surat Al-Fatihah. Saya share, apakah sudah nampak tulisan? Sampun Ustaz. Ah, oke, matur suwun. Kita masuk tentang surat Al-Fatihah yang merupakan surat hadiah dari Allah untuk kita umat Islam. Surat yang tidak pernah diturunkan sebelumnya kepada Nabi siapapun, tidak pernah. Yang surat yang dimana ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu Allah itu menjawab setiap setiap ayat yang kita baca, Allah menjawab, Allah menjawab. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu ada dialog kita dengan Allah. Maka
kita perlu meresapi agar kita sadar bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Kita sudah sedang berdoa dengan Allah, dan Allah menjawab doa-doa kita, dan Allah menjawab apa yang kita sampaikan kepada Allah. Dimulai dari lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu itu aku berlindung. Jadi eh, meskipun lafaznya a'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kalau na'udzubillah itu kami berlindung ya. Kalau a'udzubillah itu aku berlindung. Jadi seperti itu. A itu ana itu kan. Kalau na itu nahnu jadi na'udzubillah. Na'udzubillah itu a'udzubillah. Kurang lebih sama. Kalau na'udzubillah itu untuk kami berlindung. Kenapa kok pakai a'udzubillah? Ada beberapa hal. Salah satu hikmahnya adalah ketika kita minta tolong dengan Allah itu tanpa perantara. Kita minta tolong kepada Allah tanpa perantara. Kenapa kok ditulis a'udzubillah bukan a'udzubillah? Meskipun yang berdoa itu cuma satu dan tanpa perantara, Allah pasti akan mengabulkan. Jadi di antara kita dengan Allah itu tanpa perantara. Beda dengan doa dalam agama yang lainnya. Kita langsung berdoa dengan Allah, kita langsung berinteraksi dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ketika kita baca Al-Quran, kita dianjurkan untuk ta'awud. Lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ketika membaca Al-Quran, maka fasta'id. Fasta'id itu mohonlah pertolongan kepada Allah minasyaitonirrajim dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Innahu lasalau sultanun 'alal ladzina amanu. Setan itu tidak punya kuasa, tidak bisa menggoda, dan tidak bisa ngapa-ngapain terhadap orang yang minta pertolongan kepada Allah, yaitu orang yang tawakal. Orang yang tawakal itu dia sudah memasrahkan kehidupannya kepada Allah. Kalau sudah memasrahkan kehidupannya kepada Allah, maka Allah yang jaga, Allah yang ngurus. Nah, cuman kemarin kita bahas bersama, tawakal itu bukan berarti pasrah semua total kepada Allah, enggak. Pasrah atau tawakal itu beda. Kalau pasrah kadang-kadang kita bongkok antar sama Allah, enggak seperti itu. Ada adabnya ketika kita tawakal kepada Allah adalah kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita berdoa semaksimal mungkin, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi ada ada sebab dan ada syarat yang memang harus kita cukupi. Jadi setan itu tidak bisa menggoda dan tidak punya daya, tidak punya kekuatan di hadapan orang yang tawakal. Itu bukan di hadapan orang yang berilmu, tapi di hadapan orang yang tawakal. Bisa jadi pendidikan kita lebih tinggi daripada orang-orang desa yang tidak berpendidikan. Bisa jadi, tapi bisa jadi tawakal mereka lebih tinggi. Itu. Maka tidak ada salahnya kita memperbaiki keimanan kita. Makanya kita kajian semacam ini, saya ingin kita membangun bersama-sama. Kita membangun ketakwaan, kita membangun keimanan kita dengan muhasabah, dengan mentadaburi ayat. Jadi pertama yang tidak bisa diganggu oleh Allah adalah orang yang tawakal. Tawakal itu orang yang menitipkan nasib dia kepada Allah. Tapi tadi ada penjelasan, tadi sebagaimana yang sudah saya ungkapkan, harus ada usaha eh, terlebih dahulu. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun. Jadi setan itu hanya bisa mempengaruhi itu orang yang memuji setan, orang yang menjadikan setan sebagai panutan, orang yang minta tolong sama setan. Itu makanya ketika ada orang, mohon maaf, punya jimat, sejatinya dia nyimpan setan. Ketika dia punya jimat atau raja, itu kan ya, bukan raja pakai H, rojo, raja itu kan ya, jimat atau raja atau semacamnya gitu, ada keris sakti lah atau apa, pada dasarnya dia sedang nyimpan setan, apapun itu. Jadi setan itu gampang mau didatangkan.
Tapi pasti setan itu mau membantu kita dengan satu persyaratan pasti. Persyaratannya itu pasti hal yang merusak akidah kita, hal yang bertentangan dengan syariat Islam kita. Itu pasti itu. Nggak mungkin nggak kayak gitu. Karena sifat setan itu seperti itu. Maka ketika ada orang ke dukun, sejatinya dia pulang itu dengan membawa setan loh. Ada yang punya jimat di apanya itu namanya keris lah, bentuknya akik dan lain sebagainya tuh hati-hati. Gitu. Jadi saya tuh sebenarnya seneng akik gitu kan. Cuman saya khawatir ketika sama akik itu orang Jawa itu mengira di kemudian ada asumsi bahwa mengira saya punya jimat. Padahal akik akik itu kan tidak identik. Tidak semua akik itu kan ada jimatnya. Tapi kita harus karena saya pernah tahu betulan ada orang mengatakan akiknya itu ada isinya. Nah, orang-orang yang sebenarnya itu dia minta tolong sama setan, bentuknya apapun, dagang nggak laris, naik jabatan, sejatinya dia telah bersekutu dengan setan, sejatinya dia telah memelihara setan, kayak gitu. Dan dia tidak akan pernah ditakuti sama setan. Jadi setan itu ada tingkatannya, kayak semacam tentara gitu kan ya. Jadi ada tingkatannya, mulai paling tinggi itu raja, tapi raja nanti ada di atas raja mereka. Paling rendah itu ada. Tentunya, eh, kalau kita punya peliharaan jin atau setan, tamtama lah, itu ketika ada tetangga atau siapapun punya jin kopral, jin kita nggak akan ada daya apa-apanya. Jadi semacam kayak gitu. Dan perlu diingat, jin atau setan itu punya watak untuk apa itu namanya biasanya tuh ngertak gitu. Ada watak untuk ngertak. Nah kalau manusia minta tolong sama jin sama setan itu aneh. Karena Nabi itu semuanya itu nggak ada yang nggak ada yang dari jin, nggak ada. Tapi kenapa? Gitu kan sampai setan sendiri sampai jin sendiri itu heran. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni itu kan. Nah, situ setan itu jin maaf itu kaget loh kok ada orang minta tolong sama jin. Jinnya sendiri itu kaget loh kok ono kayak gitu kan ya. Loh kok ada kayak gitu. Karena Nabi Muhammad itu dari manusia diutus untuk manusia dan diutus untuk jin. Maka ketika kita keluar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah kita dalam genggaman Allah. Itu tawakal. Maka penting sekali. Jadi tawakal itu bukan berarti ketika kita mendapati masalah, tidak. Itu tidak seperti itu. Tawakal kita memasarkan dalam semua kegiatan kita memasarkan diri kepada Allah. Tenang hasilnya. Kenapa? Allah yang jamin. Jadi manusia itu jangan sampai kita merasa aman uang kita di bank, tapi kita tidak merasa aman ketika kita memasarkan permasalahan kita kepada Allah, gitu kan ya. Jadi tawakal tadi ada al-ahdu bil asbab tadi, maksudnya ada persyaratannya. Ya usaha dulu, setelah usaha baru kemudian berdoa, baru kemudian tawakal, seperti kayak gitu. Ini sifat selanjutnya setan adalah qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi sifat dari setan. Jadi bapak moyang setan itu namanya iblis. Setan itu tercipta dari api, kalau jin tercipta eh, dari Allah. Kalau malaikat itu dari cahaya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Jadi jin terbuat dari api, cuman jin yang jelek disebut dengan setan kayak gitu. Jin yang baik muslim. Gitu. Sama manusia yang baik itu mukmin, manusia yang jelek itu sama bisa menjadi setan. Menal jinnati wana seperti itu. Iblis itu ketika dia dihukum oleh Allah, itu iblis itu malah berkata begini, Qala Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Dia mengakui iblis itu. Karena engkau telah menyesatkanku. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
di karena engkau telah menghukumku dalam dalam tafsir yang lainnya itu kan eh, aku la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menjadikan kejahatan, dosa di mata manusia itu selama dia hidup di dunia itu terasa indah sekali. La uzayyinanna lahum itu menjadikan indah gitu. Wala ughwiyannahum ajma'in kan? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya di dunia. Ada satu orang tipenya yang tidak bisa diganggu sama dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam qiraah yang lainnya itu illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kurang lebih sama. Mukhlasin itu orang yang dijadikan oleh Allah itu ikhlas. Kalau mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas. Kurang lebih sama. Dalam beberapa hal, mukhlasin kedudukannya lebih tinggi daripada mukhlis. Allah alam. Kurang lebih seperti itu. Jadi namanya tafsir itu seperti itu. Pasti ada ikhtilaf. Dan ikhtilaf di antara mufassir itu hal yang biasa. Jadi setan itu seandainya dia bertaubat, menyesali perbuatannya, itu urusannya tuh selesai. Tapi ketika dia dihukum sama Allah, dia itu nggak terima. Dihukum sama Allah tuh nggak diterima. Karena kesalahannya itu dia nggak terima. Malah dia akan mengganggu umat manusia. Maka kemudian kata Allah disuruh untuk turun gitu. Disuruh untuk keluar dari surga. Dan ada satu hal yang salah satu orang yang tidak bisa diganggu sama setan, nggak bisa dia diapa-apakan, gitu kan? Dijadikan eh, setan itu kan menjadikan dunia tuh indah, maksiat itu indah, dosa itu indah itu di mata setan. Setan itu kerjaannya seperti itu. Tapi ada orang yang tidak bisa diapa-apain, nggak tergoda sama sekali. Itu orang yang ikhlas. Makanya apapun kalau kita melakukan apapun, pertama niat ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas itu ringan dia. Orang kalau tidak ikhlas, itu biasanya apa yang terjadi besok itu terlalu khawatir, berlebihan. Besok ngapain. Kalau orang yang ikhlas, besok ngapain dibuat planning-planning kayak gini. Khawatir nggak perlu. Tapi kemudian kita waspada buat planning perlu. Tapi khawatir nggak perlu. Kenapa? Setelah kita buat planning kayak ini, kita pasrahkan kepada Allah. Orang yang tidak ikhlas, itu salah satu tandanya salah satunya adalah cenderung itu mengeluh, tidak berterima kasih. Padahal bisa jadi Allah menunda doa kita karena Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ditundanya doa kita lebih baik seperti kayak gitu. Sering mengeluh seperti kayak gitu, sering mengeluh itu tanda bahwa ada keikhlasan kita yang kurang. Sebenarnya kita hidup di dunia itu berapa? Terus apa yang kita cari sebenarnya? Jabatan itu nggak akan selamanya. Kecantikan, kegantengan, harta nggak akan selamanya. Ketika kita sudah dibungkus kain kafan, ya sudah kita. Apa yang kemudian akan kita harapkan? Apa yang kemudian kita banggakan? Semuanya kita akan melewati itu. Semuanya. Kayak gitu. Maka pertama ketika kita melakukan sesuatu, ikhlas. Ketika kita mengajar atau jadi tenaga pendidikan atau apapun di kampus, maka semata-mata kita mencari keikhlasan. Kita mencari pahala, kita mencari ridho. Sebenarnya ikhlas itu berbarengan dengan sikap orang itu profesional. Yaitu sebenarnya ikhlas itu seperti itu. Cuman kadang-kadang di Indonesia itu makna ikhlas itu berbeda. Seikhlasnya kata-kata seikhlasnya itu seminimal mungkin seolah-olah kayak gitu. Padahal tidak kayak gitu. Seolah-olah coba kalau kita eh, tolong dikasih seikhlasnya kayak gitu. Coba kata-kata seikhlasnya di Indonesia itu kan konotasinya hal yang sangat minimal sekali gitu kan ya. Padahal tidak seperti itu, tidak seperti itu. Itu ikhlas itu bukan berarti tidak mengharapkan uang, tidak, tidak seperti itu, tidak. Jadi ikhlas itu kita mendapatkan hak kita, yaitu kita terima, gitu. Itu bagian daripada ikhlas, gitu. Mungkin bisa jadi kita jadi di dosen atau jadi tenaga pendidikan atau jadi apapun di UMS bisa jadi itu adalah pilihan terbaik.
Mungkin panjenengan di tempat lain mungkin gajinya lebih tinggi, mungkin bisa jadi, atau mungkin bisa jadi lebih rendah. Tapi bisa jadi di sana kita tidak mendapati kawan-kawan yang mengajak kita kepada Allah. Itu. Apalah artinya dunia kalau Allah itu tidak mau untuk kita temui. Itu sangat mengenaskan gitu. Kalau Allah sudah tidak mau kita temui itu berapa dosa kita. Jadi ketika kita masih di lingkungan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka beruntunglah. Jangan diukur semuanya dengan dunia. Jadi pastikan yang pertama ketika kita melakukan sesuatu adalah ikhlas. Kita mengajar niat ikhlas karena Allah. Kalau kita niat ikhlas, itu ringan. Gitu. Saya pernah ketemu salah satu dosen UMS itu sudah sangat sepuh. Beliau sudah itu sebenarnya sudah pensiun tapi mengajar. Kenapa? Panggilan jiwa. Nah, orang-orang seperti itu kayaknya sudah melekat itu ikhlasnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sifat setan selanjutnya adalah qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu nenek moyangnya dari setan. Iblis itu solehnya luar biasa dulu. Ada yang meriwayatkan itu dulu Azazil namanya. Yang disuruh sujud itu kan malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikah ini ja'ilun fil ardi khalifah itu kan. Kemudian ketika disuruh sujud, yang disuruh sujud semuanya. Tidak pernah menyebutkan iblis. Tapi kenapa ketika iblis tidak sujud itu iblis termasuk yang dihukum. Padahal yang disuruh malaikat. Maka ada yang mengatakan sibhun, menyerupai. Saking solehnya Azazil itu, maka seolah-olah dia itu derajatnya waktu itu sampai sama dengan malaikat. Dia tidak malaikat, kan. Tapi karena durhakanya kepada Allah, durhaka menentang perintah Allah, itu yang menyebabkan seperti itu. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari sifat sombong. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dimulai dari sikap hasud, sikap iri, sikap dengki. Wong dia baru diciptakan kok saya suruh menghormati dia. Ini hal yang tidak baik. Ketika ada penyakit seperti itu, ketahuilah bahwa kita punya penyakit iblis. Apa yang kita bawa? Gitu. Kalau kita ngerasa ada orang yang lebih baik daripada kita, kemudian kita iri, dengki, memuji, maaf, kemudian mencaci, sejatinya kita ada penyakit hasad, iri, dengki. Kalau kita jadi dosen, ada mahasiswa lebih pandai daripada kita ngerasa iri, dengki, kita punya penyakit hati itu. Kalau kita tidak punya penyakit hati, harusnya kita lebih bangga. Ada mahasiswa lebih pandai daripada kita. Masalah kita dilangkai, nggak apa-apa. Sejatinya kita juga seorang pelajar, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku. Padahal sebenarnya yang sesat itu Iblis sendiri itu. Karena dia nggak terima itu. Lakudanna dalam siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi manusia itu kepada jalanmu yang lurus. Kepada agama Islam, kepada akidah yang benar. Akan diganggu terus manusia itu. Untuk mengamalkan syariat Islam dengan benar. Akan diganggu, betul-betul diganggu. Semala'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan mendatangi mereka dari depan. Dalam tafsir atau bari dijelaskan mimba ini aidim itu min dunia. Jadi dari sisi dunia, iblis menggoda manusia dari sisi dunianya. Pokoknya pikirannya dunia. Jadi dunia pokoknya. Kerja nggak peduli sholat, mau adzan, mau ada sholat atau tidak sholat, adzan atau tidak nggak peduli. Nggak peduli halal haram yang penting itu harta. Nah orang seperti ini sudah kena perangkap sama setan, sama iblis. Gitu. Jadi dunia. Jadi nggak peduli dia halal, dia haram, ambil aja. Udah waktunya sholat atau tidak, nggak peduli. Gitu. Mau itu harta itu didapat dengan menzalim orang lain itu nggak peduli. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sejatinya dia ikut perangkap iblis. Gitu.
Dan tidak akan pernah yang namanya orang ikut setan itu nggak akan pernah ada ketenangan. Demi Allah nggak akan pernah ada ketenangan. Sebesar apapun hartanya, kalau dia itu menjadi budak setan nggak akan pernah tenang. Sekaya apapun nggak akan pernah tenang. Karena yang namanya itminanul qalb itu ketenangan hati itu dengan dekat dengan Allah nggak akan pernah. Dia bisa beli mewah, beli rumah mewah, tapi dia tidak akan pernah bisa beli ketenangan. Nggak akan pernah bisa beli. Dia mungkin bisa beli kasur yang mewah, tapi tidak akan pernah bisa beli tidur yang nyenyak. Seperti itu. Jadi setan itu bersumpah akan menggoda manusia agar dia lari dari jalan yang lurus dan yang didatangi yang pertama adalah dari sisi dunia. Gampang sekali sisi dunia itu didatangin. Kerja, nggak usah peduli halal haram, ambil saja. Itu. Ada adzan, sudah nggak peduli adzan itu kan ya. Urusan ibadahnya kamu sama Allah. Seperti kayak gitu. Seperti kayak gitu. Eh, Semelati yanami baina aydihim wa min khalfihim yang wa min khalfihim itu akhiratnya. Ketika dunia tidak dapat akhirat. Lah kok akhiratnya itu maksudnya bagaimana? Maka seolah-olah kita berpikiran, kita tuh berpikiran akhirat. Pada dasarnya kita tidak berpikiran akhirat. Yang kita pikirkan sebenarnya itu bukan akhirat. Tapi sebenarnya kita memikirkan nafsu kita. Gitu. Seolah-olah kita beribadah itu karena Allah. Padahal tidak. Jadi sisi akhirat itu seperti kayak gini. Kita diganggu untuk tidak sholat, contohnya. Tapi kita nggak berhasil, maka setan itu akan mendatangi lagi. Mendatangi lagi itu lihat lihat kamu sholat itu lihat orang-orang tuh memandang kamu. Berarti kamu tuh orang soleh. Gitu. Lihatlah kamu jadi dosen, kamu menjabat ini. Lihatlah kamu tuh sebenarnya tuh orang pintar, orang yang berpendidikan. Kamu tuh lebih pintar daripada yang lainnya. Perasaan ujub inilah yang dikeluarkan. Perasaan riak ini. Seolah-olah kita itu sholat. Ya memang kita sholat. Tapi pada dasarnya kita sedang riak kepada Allah. Kita mengajar. Eh, Kemudian ditimbulkan, nah, lihat, kamu sebenarnya orang paling pintar di antara sini. Nggak ada yang lebih pintar daripada kamu. Ditimbulkanlah penyakit ria, merasa lebih baik. Itu sifat dari setan. Nggak bisa dari dunia, nggak bisa menyegah orang untuk sholat. Maka ketika sholat itu dikasih. Lihat takbir kamu tuh lebih khusyuk. Lihat tadi malam kamu tuh sudah sholat tahajudnya luar biasa. Nggak ada orang itu yang sholat tahajud itu di antara kawan-kawan kamu tuh. Lihat orang-orang kawan-kawan itu masih belum taubat. Perasaan ngerasa lebih baik daripada orang lain itu adalah sifat dari setan. Gitu. Ngerasa lebih baik, ngerasa lebih pintar. Jadi mendatangi kayak gitu. Allah Akbar, coba takbir kamu tuh lebih bagus. Coba uh, itu pakaian kamu lebih baik, lebih bagus. Seperti kayak gitu. Kemudian wan aimanihim min hasanatihim. Eh, Min hasanatihim itu dari sisi kebaikan kurang lebih hampir seperti tadi. Jadi lihatlah, eh, lihatlah, eh, lihatlah. Ketika kita berbuat baik, lihatlah engkau lebih soleh dibandingkan yang lain. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika setan itu tidak bisa mengganggu kita dengan kemaksiatan, maka setan akan mengganggu kita dengan kebaikan. Ketika ada perasaan kita merasa lebih baik daripada yang lainnya, merasa lebih soleh daripada yang lainnya, maka sejatinya kita telah diganggu sama setan. Sejatinya kita telah terpengaruh sama setan. Kemudian wa sama ilhim min qabili sayiat. Jadi setan akan menggoda dari sisi jelek, sisi dosa. Jadi ini termasuk pintu yang pertama. Pintu dunia, pintu kejahatan itu yang pertama akan digoda. Setiap orang itu beda-beda.
Kalau goda ulama seperti itu, godaannya mungkin dia nggak akan bisa diganggu dengan kejahatan. Mungkin maka akan diganggu dengan dari an aimanihim tadi, akan diganggu dari sisinya itu, dari sisi kebaikannya akan diganggu seperti itu, atau dari sisi akhiratnya akan diganggu seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sejatinya kita semuanya tidak akan pernah bisa untuk menangkal itu semuanya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika kita sholat contohnya, ketika kita sholat seperti itu, ketika kita sholat maka sejatinya ini ketika kita sholat terus kita merasa diganggu, kayak ini nggak enak, itu baca gini, ke kiri baca Alhamdulillah kiri. Kalau kita di samping ada orang, mohon maaf. Jadi ini ketika kita sholat gitu, kemudian merasa nggak ada gangguan sama setan. Jadi setan seperti itu, kita diganggu supaya nggak sholat. Tapi ketika kita sholat itu kita diganggu lagi. Maka ketika kita sholat itu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati, kemudian kita 3 kali. Seperti meludah tapi tidak seperti apa tuh meludah gitu, tapi tidak keluar ludah. Tapi lihat dulu yang di samping. Itu kalau sholat sendirian ya. Tapi kalau sholatnya nanti ada jamaah gitu, jangan kayak gitu. Nanti jadi rame. Ini baju kita itu maka kita nggak batal karena kita tidak mengeluarkan ingus atau mengeluarkan apa gitu. Cuman kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus yang gitu. Dari sini lihat atau seperti ini A'udzubillahi gitu. Untuk menghormati yang ketika tidak ada orang nggak apa-apa A'udzubillahi. Itu akan membuat kita tenang karena setan setan akan menggoda kita terus-terusan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka orang yang tidak diganggu oleh setan tadi, salah satunya tadi, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Gitu. Orang yang beriman kepada Allah itu termasuk orang yang sulit diganggu. Sama ketika eh, kita terkena kena gangguan ini, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya mungkin yang punya anak kecil, biasanya kadang-kadang nangis gitu kan. Nah, orang semacam itu mohon jangan dibawa ke orang pintar. Kalau orang pintar mungkin dosen nggak apa-apa kayak gitu. Orang pintar biasanya konotasinya itu dukun, jangan gitu. Jangan kenapa? Dosa kita. Cara bagaimana kita rupiah sendiri. Kita mohon pertolongan Allah, kita merupiah, kita kalau anak kecil bacakan adzan di telinganya, kemudian ini bacakan Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, mohon pertolongan Allah. Jangan sampai kemudian kita minta tolong sama orang pintar. Kalau mungkin ada ustadz atau yang bisa meruqyah, nggak apa-apa kita minta tolong. Tapi kalau sekiranya kita tidak bisa, tidak ada mungkin karena terlalu malam atau apa, kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Kita bisa minta pertolongan. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tidak bisa diganggu adalah orang yang beriman, kemudian orang yang bertawakal kepada Allah, kemudian orang yang ikhlas. Jadi ketika kita mengkaji gimana sih cara kerja setan itu ternyata begini. Kayak sihir dan lain sebagainya itu sangat sulit menembus orang yang dia selalu beribadah kepada Allah. Itu sihir itu sulit menembus orang yang selalu beribadah kepada Allah. Sama seperti eh, apa itu namanya setan itu sangat sulit untuk mengganggu orang yang dekat dengan Allah. Tapi dia akan tidak akan pernah berhenti. Karena dia tidak akan pernah berhenti, maka kita jangan pernah berhenti untuk minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua tadi, orang yang bertawakal kepada Allah, kan orang bertawakal itu orang memasrahkan diri kepada Allah, kemudian orang yang ikhlas. Maka pentingnya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Karena syarat ibadah itu diterima oleh Allah tuh gampang, cuman ada 2 saja. Nggak ada syaratnya, nggak banyak. Syarat ibadah diterima oleh Allah itu cuma 2 saja. Nggak banyak. Beda dengan agama yang lainnya. Satu, ikhlas. Karena Allah saja, bukan karena yang lainnya. Kita melakukan sesuatu apapun.
Jadi kebaikan itu apapun, nolong orang, apa itu namanya ibadah, mahdoh, ghairul mahdoh, itu termasuk bagian daripada ibadah. Jadi jangan sampai menganggap ibadah itu cuma ritual sholat, tidak seperti itu. Nah itu kalau kita lakukan ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah diterima. Gampangannya kalau Allah melakukan, maaf kalau Allah menyuruh dan Rasul menyuruh, lakukan. Kalau Allah tidak menyuruh, ya udah nggak usah lakukan. Agama itu simpelnya luar biasa. Agama itu adalah rahmat, agama itu hidayah, dan saya sangat setuju ketika ada ulama yang mengatakan agama Islam itu solusi. Kalau sampai tidak ada solusi dalam agama, bisa jadi mungkin kita yang salah. Jadi agama Islam itu solusi sebenarnya. Agama Islam itu solusi. Agama Islam itu menghadirkan kemaslahatan. Maka ketika ada kemaslahatan di situ, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebenarnya itu adalah Islam. Karena Islam itu dengan hadir dengan membawa kemaslahatan. Islam tidak hadir dengan membawa beban. Maka sejatinya ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya bukan beban loh sebenarnya. Untuk kita pernah ada orang di ruqyah ya. Orangnya itu nggak pernah sholat. Ya Allah, setannya itu minta ampun banyaknya. Dan orang itu, orang kalau tidak sholat itu mudah. Ada orang kemudian dia, maaf sehari itu minum. Ternyata sekali teguk saja itu setan ikut masuknya itu luar biasa. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penting bagi umat Islam untuk selalu minta perlindungan kepada Allah. Nih, di semuanya, di seluruh tempat. Ini ada hal, ini biasanya orang Jawa, saya nggak tahu orang, eh, tapi tidak semua orang Jawa. Saya kebetulan orang Jawa, asli saya Lamongan, tapi tidak semuanya. Biasanya beberapa orang tertentu, ini sekarang kayaknya nggak bisa, nggak ada kayaknya. Itu kalau di tempat yang serem atau jembatan, itu kalau ketemu itu eh, nuwun gitu, atau permisi, atau nyalakan klakson kayak gitu. Saya pernah kecil diberitahu kayak gitu. Kemudian saya protes, kan nggak ada yang jawab kayak gitu kan. Nah ini ajaran yang salah, nggak ada. Ini nggak ada. Rasulullah nggak pernah menganjurkan seperti itu. Kalau memang kita terpaksa lewat di suatu tempat yang mohon maaf angker dan lain sebagainya, fasta'id billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Nggak perlu kemudian kita permisi, nggak ada, ajarannya nggak ada. Kayak gitu. Coba kalau mereka jawab monggo gitu gimana? Lari kita. Nggak ada. Isi hilangkan tahayul khurafat seperti itu nggak ada. Kayak gitu. Ketika masuk jembatan, kemudian di bel tank, bel bukan karena orang ya, tapi karena makhluk halus nggak ada. Itu nggak ada ajaran dalam agama Islam semacam kayak gitu. Wasta'id billah. Jadi takut kepada setan itu nggak boleh. Selama kita nggak ganggu, jangan pernah takut. Tapi kalau kita nggak ganggu, nggak apa-apa, kemudian kita diganggu, lawan kita. Itu adab kita. Adab kita jangan pernah ganggu siapapun, termasuk setan. Ini pembodohan di Indonesia tuh ada orang nangkap jin, nangkap setan, dimasukkan ke dalam botol atau ini apa ini? Emang nangkap ikan apa dimasukkan ke dalam botol itu? Ini pembodohan, nggak ada. Itu. Saya nggak tahu acaranya masih ada apa tidak nangkap setan pakai alat itu. Ini pembodohan, nggak ada seperti kayak gitu. Itu salah betul-betul, salah itu. Jadi mereka punya tempat, kita punya tempat. Nggak usah kemudian kita ganggu tempat mereka. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kemudian kita diganggu lawan. Kenapa? Mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita nggak salah, kita dizalimi. Sifat orang Islam itu seperti itu, seperti lebah. Nggak akan pernah menyakiti, tapi kalau diganggu, melawan. Ada Umar bin Khattab jalan subuh itu kan, pagi mau sholat, kemudian, ayo kita duel. Terus duel, dibanting, lari terbirit-birit. Kemudian ada yang, itu Umar bin Khattab, dan yang dibanting itu setan. Kalau kita nggak, insya Allah nggak sampai diajak duel kayak gitu lah. Gitu. Karena Umar bin Khattab mungkin kan, eh, setan itu memang berbagai cara untuk menghalangi dia, semacam kan kayak gitu. Jadi tingkatan setan itu makin tinggi, itu tingkatannya makin banyak, makin tinggi orangnya, maka tingkatannya makin tinggi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ke lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesalahan baca kita. Biasanya kadang-kadang yang pertama lafaz Allah, rohnya itu kadang-kadang
kurang tebal. Kadang-kadang kalau kita baca tuh roh Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim. Hirroh, rohnya itu gader kayak orang Indonesia. Padahal enggak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, rohnya tebal. Hak kadang-kadang hak itu makharijul huruf, sifat hurufnya adalah ada udara keluar. Bismillahirrahmanirrahim, hak itu seperti itu. Hak bacanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesalahan kedua kadang-kadang ketika yang pertama hirrahmanirrahim, paling banyak itu yang kedua rohim. Padahal yang kedua itu rohim. Karena beda sekali antara rohim sama rohim, itu beda sekali. Gitu. Nah, lafadz bismillah itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu aslinya adalah awalnya adalah bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai sesuatu, saya memulai ini dengan basmalah. Maka ketika mengajar itu bada'tu ta'lim bi bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai mengajar dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika kita makan, sejatinya itu seperti itu. Bada'tul akal. Saya memulai makan ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Coba, maka coba dilihat itu. Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah. Allah itu punya 99 nama. Asmaul Husna itu kan, nama Allah itu mulia semuanya. Jadi ada namanya Al-Jalail. Jalail itu nama Allah yang menunjukkan kebesaran, keperkasaan, keagungan Allah. Allah tidak eh, dalam Bismillah itu Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Jalil, Al-Qawi, Al-Matin, tidak seperti itu. Allah tidak memperkenalkan dengan menyebut nama Allah yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha mengazab, gitu kan? Yang maha menghukum. Allah tidak memperkenalkan dalam awal surat Al-Fatihah, tidak memperkenalkan demikian. Tapi Allah memperkenalkan dengan nama yang sangat luar biasa, yaitu pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Walaupun semuanya Asmaul Husna, semuanya Asmaul Husna, tapi Allah memperkenalkan diri dengan Ar-Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Itulah Allah. Allah bisa jadi itu kan terserah Allah. Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha eh, Perkasa, Maha Agung, itu hak Allah. Maka di sini Allah menunjukkan bahwa betapa sayangnya Allah kepada kita. Jadi ketika ada seorang ibu kehilangan anaknya, kemudian lari mondar-mandir sampai ketika orang perang pun dia nggak peduli orang itu perang atau tidak, pokoknya dia nyari anaknya. Ketika kemudian anaknya ketemu yang masih kecil, mak didekapnya. Rasulullah kemudian bersabda, lihatlah perempuan itu begitu menyayangi anaknya. Dan Allah jauh lebih sayang dibandingkan dengan perempuan itu, ibu itu terhadap anaknya. Maka sebesar apapun dosa kita, kalau kita memang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Allah tuh sayangnya luar biasa kepada kita. Sayangnya luar biasa. Gitu. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalaupun doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu lihat, insya Allah, itu bisa jadi hal yang terbaik. Atau bisa jadi ditunda. Ditunda. Jadi Allah tuh malu ketika ada orang berdoa kemudian tangannya kembali dalam keadaan kosong itu, Allah itu sangat malu. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah, eh, satu hadis lagi, Inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun indau fawqal arsy. Jadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis qudsi berarti, Allah menetapkan satu ketetapan. Ketetapannya adalah Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku kepada hambaku, itu mendahului kemurkaanku.
Jadi sama-sama Asmaul Husna, tapi Allah sudah memberitahu kepada kita, rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu mendahului marahku, kayak gitu. Dan itu tertulis dalam Arsh itu. Ketika kita berbuat dosa, Allah tidak langsung mengatap kita. Ketika kita berbuat dosa, Allah tidak langsung menghukum kita. Allah memberikan waktu kita untuk bertobat. Ketika kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Allah tidak akan pernah dendam kepada kita. Allah tidak punya sifat dendam kepada kita. Maka kita beruntung karena yang akan menghisap kita nanti di akhirat itu adalah Allah. Yang sama sekali tidak punya sifat dendam. Yang rahmatnya itu mengalahkan kemarahannya. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita pernah melakukan, maka ketika kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Tuh. Ini mana dari yang namanya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Lihat, ini kan bumi itu milik Allah. Semuanya peraturan kan harus tunduk kepada Allah kan. Seandainya kita berbuat maksiat, berbuat dosa langsung diadab sama Allah, selesai kita. Tapi Allah memberikan waktu. Kadang Allah memberikan teguran, tapi kita belum sadar. Allah memberikan teguran lagi, kadang kadang kita belum sadar. Maka Allah itu sangat luar biasa sayangnya kepada kita. Sampai-sampai Allah itu memperkenalkan kita dalam surat Al-Fatihah. Bahkan sebelum surat Al-Fatihah itu, Allah memperkenalkan bahwa yang namanya kasih sayang Allah. Seolah-olah Allah berkata begini, seolah-olah Allah itu berfirman, berkata di hadapan kita, wahai manusia, aku sangat mencintai, sangat menyayangi kalian semuanya. Dan sayangku kepada kalian itu mengalahkan kemarahanku. Maka nanti orang di akhirat itu begitu membaca surat eh, kitab itu, kitab catatan sokhaf itu, semuanya tuh satu orang pun nggak ada yang bilang, wah aku masuk surga. Semua orang itu pasti, ya Allah catatanku, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, catatannya kok lengkap semuanya kok nggak ada yang tersisa. Lengkap catatan kita sehingga semua orang itu nggak ada yang mengira dia masuk surga. Tapi nanti di akhirat kemudian Allah berkata, apakah kamu melakukan dosa ini? Kita, iya. Apakah kamu melakukan dosa ini? Iya. Apakah kamu pernah melakukan ini? Iya. Apakah kamu pernah meninggalkan sholat? Iya. Apakah kamu pernah meninggalkan perintahku? Semuanya iya. Maka kemudian, sebagaimana aku telah menutup aib-aib kamu di dunia, maka aku akan mengampuni semua. Aku mengampuni semua dosa-dosa kamu. Masya Allah, di saat itulah kita semua akan sujud syukur di hadapan Allah. Betapa bahagianya kita. eh, Sudah menunjukkan jam jam 13 lebih 17. Nih, Mas Muad, ini tanya jawab atau lanjut atau bagaimana? Ini mungkin tanya jawab nih Ustaz nih. Mungkin monggo mungkin kalau ada yang tanya Oke. jawab. Ini di Bapak Ibu apabila ingin bertanya kepada Ustaz Roin bisa langsung menulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Pak Asep Dumas. Izin bertanya, jika iblis saja tidak patuh sama Allah dikeluarkan dari surga, terus bagaimana anak yang minta dibelikan motor dengan cara nendang pintu rumah untuk minta segera dibelikan motor? Apakah si anak ini termasuk durhaka dan patut dikeluarkan dari rumah atau kakak Ustaz? Masya Monggo. Allah. Iya, iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat segala sesuatu, maka melihat kesalahan, dosa, maka kalau kita sebagai orang tua, kita pertama harus melihat diri kita dulu. Jadi kalau sampai anak seperti kayak gitu, wala taqulu ma uffi atau dalam qiraah yang lainnya uffa. Kalau Mesir itu uffa atau uffi itu kurang lebih sama. Berkata ah saja batasannya orang itu dikatakan durhaka, anak itu berkata gitu kan ya. Jatuhnya Muas tentunya, Mas Muas ya kan, Muas ambilkan garam gitu kan ya.
tapi tetap diambilkan. Seandainya contohnya gitu kan. Itu kategori durhaka. Diambilkan, tapi ngomong A itu durhaka. Apalagi di atas itu. Itu dianggap sangat durhaka sekali. Seperti itu. Jadi itu batas minimal dianggap durhaka itu seperti itu. Tapi kemudian kita harus harus melihat secara komprehensif seluruhnya utuh itu. Anak seperti itu pasti salah. Coba kemudian kita membiasakan muhasabah diri, kemudian tadabbur diri. Pernah nggak kita berbuat salah atau mungkin nggak kita cara mendidik anak kita salah mungkin seperti itu. Jangan dulu kita pernah mendidik anak kita salah. Mungkin anak kita kita sekolahkan di sekolah yang tidak pernah mengenal agama. Atau mungkin kita belum menjadi uswah bagi dia. Sehingga ketika dia salah, itu mungkin ternyata kita punya kontribusi di situ. Gitu. Jadi kita ingin segala sesuatu tidak berhenti dengan menghakimi. Gitu kan ya. Tapi bagaimana, kalau menghakimi itu gampang. Gitu. Tapi bagaimana kemudian agar itu berhenti, kenakalan seperti itu berhenti, caranya bagaimana? Ya muhasabah. Muhasabah itu kita ngitung, kita memperbaiki diri. Jangan-jangan saya yang salah. Kalau sekedar cuma dihakimi salah, kemudian dikeluarkan, itu tidak akan pernah menjadi solusi bagi masalah. Tidak akan pernah. Karena kalau ketika diulang, pasti saya jamin lebih lebih hancur, lebih buruk daripada itu. Saya pernah ke Bogor ketemu anak yang dia dikeluarkan dari rumah, ternyata lebih hancur. Kehidupannya jauh lebih hancur dibandingkan dengan di rumah. Nah, itu membutuhkan beberapa pihak. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya nulis, kami menulis mengadakan penelitian itu, jadi peran seorang ayah dalam mendidik mendidik anak itu salah satunya adalah dalam surat Yusuf. Satu, harus ada kedekatan seorang ayah dan seorang anak. Makanya di situ kan dalam Al-Quran itu kan banyak dibahas itu dialog antara ayah dan anak. Nabi dengan anaknya itu pasti. Kalau dengan ibu sedikit, kenapa? Ibu itu sudah pasti dekat dengan anaknya. Naluri ibu itu seperti itu. Karena dari rahim dia, seorang ibu itu pasti dekat dengan anaknya. Jadi nggak perlu kemudian sesuatu yang sudah lazim, sudah bagus itu nggak perlu. Nggak perlu kemudian 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 diungkit karena sudah lazimnya seperti itu, ibu itu seperti itu. Nah, ayah itu kadang-kadang mungkin karena terlalu sibuk, terlalu apa, kemudian kita komunikasinya dengan anak kurang. Maka Al-Quran itu memberikan contoh ketika kita manggil anaknya itu nggak ada yang dalam Al-Quran tuh ya ibni wahai anakku tuh nggak ada. Ya bunaya. Kalau itu ya abadi. Anaknya tuh panggil ya abadi. Ya bunaya itu panggilan sayang gitu. Kalau Jawa mungkin le gitu kan ya. Saya orang Lamongan tuh panggilan cung gitu cung gitu kan. Cung Lamongan Surabaya. Mungkin Malang tuh masih termasuk cung. Orang sini mungkin le. Nah, atau mungkin orang Indonesia mungkin secara bahasa Indonesia mungkin nak gitu. Dan panggilan itu sangat mempengaruhi. Sampai disebutkan kemudian menyentuh anak. Jadi nyentuh anak kayak gini, nyentuh anak semacam kayak gini itu berpengaruh. Yuk, kalau kita pernah belajar Abu Ja'far itu solehnya luar biasa tuh karena apa? Dulu aku tuh pernah rambutku didoakan diginikan sama istrinya Nabi. Sama tafsir yang saya baca sekarang ini kan merujuk dari Tobari, Tobari itu merujuk dari Mujahid, Mujahid merujuk dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dulu rambut saya pernah dielus-elus sama Nabi didoakan. Nah, ada sentuhan seperti itu perlu, gitu. Seperti itu tuh perlu. Kemudian kita manggil mereka dengan panggilan yang dia cintai. Jangan sampai contohnya anaknya nakal terus orang Jawa, hei ndablek, hei goblok. Masya Allah doa bener-bener. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Kemudian kita bangun kedekatan dengan anak. Kalau kita tidak dengan, kalau mereka tidak dekat dengan kita, dengan siapa lagi? Mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk menggurui. Ini hasil eh, ketika kita membaca dalam surat Yusuf itu seperti itu. Nabi siapapun itu nggak ada yang pernah jauh dari anaknya. Semua itu Nabi dekat. Nabi Yakub yang anaknya itu luar biasa nakalnya kayak gitu.
itu Nabi Yakub itu nggak pernah, nah, maaf, nggak pernah kemudian dia dia manggil anaknya dengan panggilan yang jelek. Maka perlu satu kedekatan dengan anak, kemudian sentuhan, kemudian perilaku, kemudian jalin komunikasi. Dan ada satu hal yang patut merubah mindset kita, yang perlu dirubah adalah satu, cuman satu aja yang cuman perlu dirubah. Jangan sampai yang ada dalam pikiran kita adalah tentang kenakalan anak. Gitu. Nabi Yakub itu nakalnya anaknya kayak gitu, nggak ada dalam ayat Al-Quran surat Yusuf itu satu ayat nggak ada yang dia eh, memikirkan atau mengeluh kenakalan anaknya, nggak ada. Cuman innama asyku basi wa husni ilallah. Aku hanya mengadu. Paling mentoknya bal sawalat alakum anfusukum amro. Kamu ketika anaknya eh, apa itu namanya punya rencana, itu kan dalam pikiran kamu saja. Kayak gitu saja. Jadi kenapa kok kita nggak boleh kemudian menyimpan kenakalan anak kita di sini? Terus yang disimpan apa, Ustaz? Yang kita simpan di sini adalah cita-cita kita terhadap anak kita. Nggak boleh. Karena orang tua itu, Masya Allah, mustajabnya minta ampun. Gitu. Dalam surat Yusuf itu kita nggak ada. Yang ada dalam pikiran Nabi Yusuf, ada dalam pikiran Nabi Zakaria, dalam pikiran Nabi Ibrahim itu, yang dipikirkan adalah bagaimana agar anaknya soleh. Bukan kenakalannya, beda loh. Kalau kita pikirannya cuma kenakalannya, loro hati ya, loro hati. Tapi kalau yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana agar anak kita soleh, maka pikiran kita tuh nyari solusi, nyari belakang, gitu. Seperti itu kurang lebih. Wih, syukron, Ustaz. Kemudian ini ada lagi Ustaz, yang request materinya untuk bisa di-share gitu Ustaz. Kemudian pertanyaan Oke, insya selanjutnya, Allah, insya Allah. pertanyaan selanjutnya dari Pak Nur Hidayat. Izin bertanya Ustaz, mengapa yang tidak bersujud kepada Nabi Adam hanya iblis dikala itu, tetapi keturunan iblis yang tidak tahu apa-apa kok ikut disalahkan juga? Mohon pencerahan. Insya Allah. Gampang, sebenarnya simpel saja. Karena dia mengikuti iblis, gitu. Karena dia mengikuti iblis. Jadi eh, jin itu yang tidak taat kepada Allah, maka dia akan seperti setan. Gitu. Kalau jin kemudian dia taat kepada Allah seperti orang Islam. Jadi jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Jin itu seperti itu. Jadi sama saja orang Islam yang tidak mau sujud kepada Allah. Sama juga dia nanti akan satu tempat dengan setan kok. Jadi jangankan setan. Jadi eh, orang Islam, jadi orang Islam itu kalau dia tidak taat kepada Allah, itu nanti tempatnya akan satu dengan setan. Jadi jangan sampai ada kayak gini. Mungkin kenapa Allah menghukumi anak turun iblis yang sebenarnya hukumannya itu untuk iblis, kan jangan sampai ada kayak gitu. Jadi Allah itu maha adil gitu. Kalau dia mengikuti iblis, berarti dia durhaka sama Allah gitu. Dia tidak terima sama Allah gitu. Dia tidak patuh sama Allah, dia tidak menyembah Allah. Nah, siapapun itu mau dari setan maupun dari manusia maupun dari jin, siapapun itu kalau durhaka kepada Allah, maka seperti itu gitu. Seandainya ya, seandainya iblis itu hari ini gitu, dia taubat gitu. Allah tuh Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun seandainya. Firaun itu ketika tenggelam itu, dia minta tolong sama Musa, Musa tolong aku, Musa tolong aku, Musa tolong aku. Apa kata Allah setelah selesai? Wahai Musa, seandainya iblis itu minta tolong kepada aku, walaupun cuma sekali, aku tolong dia. Seperti itu. Tapi iblis kan tidak minta tolong kepada Allah. Kenapa? Dia nggak terima. Itulah yang namanya penyakit hasad itu. Ya, penyakit iri itu. Dia iri kepada Nabi Adam, yang namanya penyakit sombong. Keras hatinya dia. Seandainya dia, iblis itu, dia mengakui kesalahannya, selesai masalah itu. Dunia ini selesai, tapi dia tidak mau. Dan dia sudah tahu akhir hidupnya.
Seperti itulah. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan setan dan godaan iblis. Satu lagi nggak Ustaz, karena waktu. Mungkin mungkin Ya. sekejap. Ini dari Pak Kuswaji Dwi Priyono. Pengertian nak kudu mengandung arti keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya, disertai rasa cinta dan berharap kepadanya. Apa makna rasa cinta dan berharap yang dimaksud? Nggih? Ulangi lagi Mas, pengertian apa tadi dari apa tadi? Nak budu, Oh, pengertian nak butuh. nak. Masya Allah, sudah 13.30 saya menjelaskan nak budu ini. Nak budu itu panjang kalau saya ringkas saja. Nak budu itu satu, kita menyembah kepada Allah. Nah, orang menyembah kepada Allah itu ada orang kalau yang pertama-tama dasar karena pertama ya sekedar kewajiban saja, sekedar kewajiban. Dan memang harus dipaksa. Sholat itu siapapun memang harus dilaksanakan. Tapi ada orang memang ketika sholat dia nggak ngerasa terpaksa. Karena apa? Yang namanya sholat itu sudah kebutuhan, sudah bentuk, sudah sebagaimana kebutuhan gitu. Ada yang karena malu, malu lah kita dikasih Allah, dikasih nikmat ini ketika kita dipanggil kita tidak menghadap gitu. Maka kemudian nanti timbul kemudian rasa cinta kita kepada Allah, kenikmatan. Sujud di hadapan Allah itu nikmatnya luar biasa, sehingga kemudian nggak ada yang namanya itu merasa terbebani. Tetap sholat itu sebagai suatu kewajiban, tetap. Nggak ada yang namanya, saya nggak pernah setuju ketika ada orang mengatakan tingkatan tertentu kemudian tidak wajib menjalankan syariat Islam itu nggak ada. Itu bohong betul-betulan. Nggak ada. Nggak ada kemudian tingkatan makrifat tertentu kemudian dia tidak perlu sholat itu nggak ada. Yang paling tinggi di antara umat Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar, Umar. Itu semuanya tuh sholat. Nggak ada tingkatan seperti itu. Tapi kalau dia kemudian ibadah, kemudian dari ibadah timbul rasa cinta, rasa kenikmatan, nah itu bagus ya. Itu hal yang bagus gitu. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau kena panah, itu beliau itu minta dicabut itu dalam keadaan sholat dan tidak terasa. Betapa khusyuknya. Ulama-ulama zaman dahulu itu seperti itu. Jadi ketika mohon maaf diamputasi itu dulu kan harus harus minum minuman keras atau apa biar tidak sadar atau apa kan. Kemudian beliau tidak mau. Maunya itu ketika dibacakan dalam keadaan zikir, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan memang itu akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi, tapi begini, tingkatan orang itu berbeda-beda. Karena ada orang memang baru belajar tingkatannya beribadah itu memang ya sekedar melaksanakan ya nggak apa-apa itu hal yang bagus. Tapi ada orang memang nggak merasa ibadah sholat itu nggak merasa sebagai suatu suatu dalam artian keterpaksaan. Sholat itu adalah bentuk ekspresi cinta, bentuk ekspresi rasa syukur kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah itu kan ketika ditanya Aisyah, nah itu hal yang bagus, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Panjang sepertinya si jawaban nak butuh itu panjang. Tapi mengingat waktunya seperti itu saja dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Syukron Ustaz atas materi dan juga jawaban yang sudah disampaikan. Ini baru Bismillahirrahmanirrahim, gitu, Ustaz. Belum Oke. ayat Al-Fatihahnya belum terlalu masuk ini. Sudah Agak panjang panjang sekali. kalau Al-Fatihah saya mohon maaf. Oke. Oke, Ustaz. Insya Allah banyak ilmu yang kami dapatkan. Terima kasih. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan dan belum sempat disampaikan. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan minggu depan. Semoga pesertanya nanti bisa bertambah kembali begitu dan semoga bisa istiqomah untuk mencari ilmu. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Dr. Ainur Roin. Eh, kita akhiri bersama kajian tafsir di sesi kedua pekan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.